Kegiatan hari ini penyemprotan ketiga di hari ke-10 proses budidaya semangka versi Ayat TV di lahan bekas yang kita tanami 3 kali. Hari ini hari ke-10 untuk budidaya semangka ini, cuaca yang sangat ekstrim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bos, teman-teman petani semangka, hari ini hari ke-10 proses budidaya semangka kita untuk semangka non biji opal lonjong. Ini kondisi terakhir sebelum kita membahas tentang perawatan pokok semangka kita ini. Ada baiknya cek cuaca dulu bos ya. Di sekitaran sini cuaca betul-betul mencekam. Intensitas hujan begitu tinggi bos, 3 hari berturut-turut tanpa sinar matahari. Ini jelas merepotkan proses perawatan pokok ini bos ya. Yang semula kita cek kondisi cuaca kita ini akan kemarau, walaupun kemarau basah sesuai prediksi BMKG, ternyata ini hujan ekstrim, bahkan nyaris tanpa panas. Oleh sebab itu, mungkin teman-teman yang bertani semangka bareng dengan kita Ayat TV, jadi kita akan sharingkan beberapa perubahan fase perawatan agar pokok kita ini tetap tumbuh standar, tidak bermasalah baik dari segi pestisida maupun proses nutrisi yang akan kita berikan. Update, ini lahan yang ketiga kali kita tanam di lahan yang sama dengan jarak tanam 65 cm dan jarak bedengan 4,5 meter. Cara kultur tanah, ini tanahnya tanah peladangan bos ya, tanah umum peladangan di Lampung. Kemudian kriteria untuk pupuk dasar yang kita berikan memang standar pupuk dasar untuk pertanian semangka lokalan di Lampung. Jadi pupuk dasarnya kohe sekam ayam serta pupuk kimia, yaitu perpaduan antara unsur magnewis dan mutiara 1616. Jadi tidak memakai unsur lain. Kalau teman-teman mau memakai, silahkan ditambahkan unsur fosfat untuk lahan yang model seperti ini. Jadi untuk hari ini gerakan yang keempat atau part keempat untuk perawatan pokok kita ini. Tingkat keracaan pokok ini kurang maksimal menurut saya, kurang seperti biasanya. Ketika cuaca memang betul-betul mendukung, biasanya 2-3 kali suntikan pupuk atau suntikan nutrisi ini akan mengejar atau memberikan efek percepatan pada pertumbuhan. Tapi karena kali ini ditopang dengan cuaca yang begitu ekstrim, hujan terus, maka ini ada yang besar, ada yang masih tertinggal seperti ini ya, tertinggal. Ini sudah besar. Jadi yang seperti ini jelas proses masaknya normal atau penyerapan nutrisinya normal, sedangkan yang ini lambat atau bahkan terhalang oleh hama seperti itu ya, mungkin ulat ataupun oteng-oteng sehingga menghambat pertumbuhan pada pokok kita ini. Untuk 3 hari dengan menghadapi cuaca ekstrim seperti ini bos ya, untuk 3 hari ini kita off dari segi pendiselan. Jadi tidak ada acara mompa air atau melakukan pengepoman lewat selang drip ini. Jadi kita hentikan. Ini untuk menjaga posisi kelembapan di dalam mulsa sana. Kalau terlampau basah, ini akan menyebabkan busuk pada akar. Akhirnya pokok ini bisa mati perlahan, juga bisa mati langsung ya, karena busuk akarnya bukannya bisa menyerap tapi kelebihan daripada nutrisi. Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya untuk cuaca seperti ini apa bos? Yang jelas perpaduan insek, fungi maupun ZBT tetap jalan. Jadi kita akan rangkai untuk penyemprotan ketiga. Ini hari ke-10 kita semprotkan beberapa pestisida yang mungkin teman-teman juga posisi cuacanya sama seperti yang tempat saya ini, mudah-mudahan membantu. Untuk pupuk suntik sampai saat ini belum masuk kimia ya. Rencananya hari ini kalau panas ter akan saya suntik dengan Nitra Posca 1515 atau dengan Posca Plus.
tetap belum masuk 16-16 bos. Saya takut kalau masuk unsur yang lebih tinggi nanti justru menghambat atau menghalangi proses pertumbuhan ini. Yang penting ditahan dulu dari segi daun maupun pupusnya atau pucuknya. Yang penting aman dulu. Oke bos, untuk saat ini hari ketiga penyemprotan atau hari ke-10 di pokok semangka kita. Jadi yang akan masuk untuk sistem semprotan ini pestisida yang kita pakai double fungi, 1 CPT, 2 insek, 1 perekat. Nah, perlu diperhatikan. Kemudian ini 4000 batang, 4000 bos ya. Jadi perlu diingat 4000 ini saya hanya menganggarkan 2 tangki. Jadi 2 tangki, kalau 2 tangki berarti teman-teman harus ngatur nozzle. Paling enggak kelajuan daripada gerakan kita ketika nyemprot itu harus betul-betul agak laju, nggak boleh sampai basah telek ya, takutnya over. Walaupun ini masih tipe dingin, kalau emamectin dingin ya, tapi kalau yang imidacloprid yang OPR ini agak panas. Nah, kita bahas 1 CPT penting karena ini mengatur pertumbuhan. Kalau pupuk suntiknya kurang, unsur kimianya kurang, harus dikuati CPT. Jadi 1 tutup atau sekitar 20 mili cukup untuk 1 tangki. Kemudian 1 sendok antrakol, setengah sendok Menkosep atau Bion M, kemudian 1 tutup perekat, kemudian 10-15 mili obat ular, dan setengah sendok atau sekitar 10-an mili lah ya kalau dimilikan itu obat oteng-oteng. Nah, itu saja detail ya. Jadi sprayan ke-10 ini yang kita pakai untuk mengendalikan hama atau membantu mengamankan pokok ketika nutrisi nanti masuk di 12 HST itu aman. Jadi ini mungkin kalau munggel itu sampai 12 HST, tunggu kita racak dulu. Jadi nanti kita simak dulu cuacanya, kemudian kita simak pergerakan daripada pokok semangka kita. Jangan tergesa-gesa melakukan pemungkilan selama di bawah 15 hari. Jadi begitu bos ya. Oke, nanti kita simak lagi bagaimana kelanjutan karena ini posisi lahan janda tertimpa juga masalah cuaca ekstrim. Jadi seperti itu, kita pastikan racak dulu pokok kita ini.